Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iri Lutfi Rahmat dari kelas E4 dengan NPM 10121766. Di sini saya akan menjelaskan tentang takrif Rasul. Pengertian Rasul. Pertama, Rasul itu adalah laki-laki, tidak ada yang wanita. Kedua, pilihan, tidak bisa mengaku-ngaku Allah yang memilihnya, tidak sembarangan. Tiga, diutus dari Allah. Ada surat keterangannya beberapa wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril. 4. Membawa misi, yakni syariat. 5. Kepada manusia sebagian atau seluruhnya. Rasul adalah seseorang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga harus disampaikan kepada umatnya. Maka dari itu terdapat pernyataan bahwa Nabi itu belum tentu Rasul, sedangkan Rasul sudah pasti adalah seorang Nabi. Pengertian iman kepada Rasul. Iman kepada para Rasul adalah salah satu rukun iman. Seorang tidak dianggap Muslim dan mukmin kecuali ia beriman kepada Allah, mengutus para Rasul yang menginterpretasikan hakikat yang sebenarnya dari agama Islam, yaitu Tauhidullah. Juga tidak dianggap beriman atau Muslim kecuali kepada seluruh Rasul dan tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya. Jumlah para Nabi dan Rasul. Aku bertanya, wahai Rasulullah, siapa Nabi pertama? Rasulullah menjawab, Adam. Aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah beliau Adam seorang Nabi? Rasulullah menjawab, benar, ia seorang Nabi yang diajak bicara oleh Allah. Aku bertanya, wahai Rasulullah, ada berapa jumlah para Rasul? Rasulullah menjawab, 300 sekian belas. Mereka sangat banyak. Hadis riwayat Ahmad nomor 21586. Lalu ada kewajiban kita kepada Rasul. 1. Membenarkan apa yang disampaikan. Apa yang beliau katakan bukanlah hawa nafsunya, melainkan wahyu Allah. Maka seorang muslim wajib membenarkan apa yang beliau sampaikan itu. Kedua, mentaati perintahnya. Apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya dilaksanakan semaksimal kemampuan kita. 3. Menjauhi apa yang dilarangnya. 4. Tidak beribadah kecuali dengan apa yang disyariatkannya. 5. Mengimaninya. Beriman kepada Allah berarti harus beriman kepada Rasul. 6. Mencintainya, lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibandingkan cinta kepada yang lain, bahkan kepada dirinya sendiri, adalah tanda kesempurnaan iman. 7. Mengagungkannya. Sudah semestinya beliau diagungkan karena kemuliaannya, namun pengagungan ini tidak boleh sampai mengutuskannya. 8. Menolong dan membelanya. 9. Mencintai para pencintanya. 10. Menghidupkan sunnahnya, baik dalam ibadah umum maupun khusus yang diajarkan beliau. Hendaknya dihidupkan dan dibudayakan agar hidup kita diberkahi Allah. 11. Memperbanyak sholawat kepadanya. Tanda cinta dan bangga kepada Rasulullah antara lain dibuktikan dengan memperbanyak sholawat atas beliau. Bahkan ketika kita mendengar nama beliau disebut, kita mesti menyambutnya dengan bacaan sholawat. 12. Mengikuti manhajnya. Ajaran beliau adalah bagian dari sistem Islam yang mengatur segala aspek kehidupan. 13. Mewarisi risalahnya. Mewarisi risalahnya adalah dengan menjaga perbedaan dan memperjuangkan risalah beliau. Adapun tugas Rasul. 1. Rasul membimbing umatnya menuju jalan yang benar agar mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. 2. Semua Rasul menyampaikan ajaran tauhid, yakni mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun peraturan agama atau syariat yang dibawa mereka berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisi umatnya saat itu. 3. Kehadiran Rasul untuk membawa kebenaran, kabar gembira, dan memberi peringatan kepada umatnya agar mereka menjadi umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, mereka akan hidup bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Sifat Rasul yang wajib diketahui. Yang pertama, sidik atau jujur. 2. Amanah. 3. Tabligh. Dan keempat, fatonah. Lalu ada sifat-sifat asasi Rasul. Pertama, setiap Nabi dan Rasul memiliki sifat-sifat asasi seorang Nabi dan Rasul, yaitu sidik, benar, tabligh, menyampaikan, amanah, dapat dipercaya, fatonah, cerdas. 2. Mustahil seorang Nabi dan Rasul berdusta. Kitman menyimpan untuk dirinya sendiri, mengkhianat.
mengkhianati amanah, dan bodoh. 3. Mukjizat, memberikan kabar gembira, mengenalnya seperti anak sendiri. Terakhir, keteladanan sifat Rasul. Banyak sekali keteladanan yang ada pada diri Rasulullah yang dapat kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya iman dan takwanya yang kuat dalam kondisi apapun. Para Rasul tetap teguh dan tabah dalam menjalankan ajaran-ajaran Allah. Akhlaknya yang mulia, terpuji, selalu menjaga diri dari perbuatan maksiat dan dosa. Sebagai seorang muslim, sudah sepantasnya kita meneladani sifat-sifat Rasulullah, karena semua yang diajarkan Rasulullah mengandung kemaslahatan bagi kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.